Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, saya mengajak kita merenungkan kutipan Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28 dengan tema permenungan dicintai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi tema permenungan kita hari ini adalah dicintai Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Seperti apa penjabaran dari tema ini, saudari-saudara? Dari kutipan Injil yang kita dengarkan tadi, saudari-saudara, wanita Kanaan memohon bantuan bagi anaknya kepada Yesus, anaknya yang sedang sakit. Dia datang berseru-seru, "Kasihanilah aku, anak Daud, anakku sedang sakit." Namun Yesus tidak langsung merespon, sehingga murid-murid kemudian merasa terganggu dan mengadukannya kepada Yesus supaya Yesus menyuruh perempuan itu pergi. Tetapi makin keras dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Permintaan sang ibu, seorang wanita Kanaan, tidak langsung dikabulkan oleh Yesus. Sebaliknya, Yesus mengatakan sebuah kalimat yang seolah mematikan harapan. Sebuah kalimat yang melemahkan. Sebuah kalimat yang membuat orang menjadi kehilangan harapan. Bayangkan saudari-saudara, ketika Anda misalnya sangat membutuhkan pertolongan, Anda datang kepada orang yang mungkin Anda pikir bisa menolong Anda. Jangankan diberi, jangankan ditolong, dan Anda justru kemudian malah dibuli, dihina, direndahkan. Bagaimana perasaan Anda? Kira-kira itulah yang dialami oleh perempuan Kanaan yang datang meminta tolong kepada Yesus. Dan Yesus menyampaikan kalimat ini, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bayangkan disamakan dengan anjing. Kalau kita yang mendengar atau yang menerima kalimat itu, barangkali kita akan marah. Kita akan tersinggung. Kita merasa sudah tidak ditolong, direndahkan pula. Tapi bagaimana sikap, respon dari wanita Kanaan ini? Kata-kata ini memang keras. Kata anjing bagi kita saudari-saudara seolah hinaan, seolah bentuk direndahkan, dibuli, menjijikkan dan terusir. Karena itu kesimpulannya menjadi jelas. Tuhan Yesus tidak bersedia menolong. Ia telah menolak permintaan wanita Kanaan itu. Akan tetapi saudara-saudari, kisah ini adalah kisah iman. Kata-kata Tuhan Yesus bermaksud menumbuhkan iman, menguatkan tekad
sekaligus menguji ketabahan iman wanita Kanaan itu. Dia adalah Tuhan yang maha baik. Dia selalu berbelas kasih kepada yang berteriak minta tolong. Maka mustahil jika dia menolak permohonan seorang yang berharap dan mengandalkannya. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, wanita Kanaan itu menangkap dengan baik apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus. Ia mampu melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Wanita Kanaan sama sekali tidak merasa terhina. Ia sama sekali tidak berpikir seperti kita. Kata anjing dilihatnya sebagai harapan. Anjing adalah hewan yang disayang, hewan yang dicintai, yang dibiarkan masuk dan dibolehkan makan rema-rema yang jatuh dari meja. Bahkan dalam banyak pengalaman, untuk para pecinta anjing, anjing justru diperlakukan seperti manusia. Dicintai, dirawat, disayang. Kalau anjing sakit, sangat bersedih. Anjing bukan hewan hina. Wanita ini sama sekali tidak membayangkan anjing liar yang terusir. Dia tidak menganggap bahwa dia direndahkan. Karena itu ia sama sekali tidak merasa ditolak. Dia sama sekali tidak merasa direndahkan. Sebaliknya, dia merasa dicintai dengan cara yang tidak biasa bagi kebanyakan orang. Tuhan mencintainya dengan cara yang tidak biasa. Inilah contoh kepercayaan yang luar biasa. Karena itu, menanggapi permohonan wanita Kanaan itu pada akhirnya, Yesus pun berujar, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, iman wanita Kanaan ini diuji oleh Tuhan, ditumbuhkan, diteguhkan dengan pertanyaan atau pernyataan yang seakan merendahkan. Tetapi bukankah iman saudari-saudara memang harus diuji oleh pengalaman yang berat? Bukankah iman memang harus bertumbuh ketika berhadapan dengan kenyataan-kenyataan di luar kemampuan kita sendiri? Bukankah iman itu memang harus teguh ketika kita berharap sesuatu kepada Tuhan? Itu yang ditunjukkan oleh wanita Kanaan tadi. Wanita Kanaan ini justru mengajari kita satu sikap iman yang luar biasa. Dengan tidak mundur, dengan tidak putus asa, dengan tidak menganggap tantangan Yesus sebagai sesuatu yang merendahkan, tetapi bentuk cinta Tuhan kepadanya supaya dia bertumbuh, dia kokoh dalam iman sehingga dia layak mendapatkan mujizat dari Tuhan. Wanita Kanaan merasa dicintai oleh Tuhan. Dia mengajarkan kepada kita tentang iman, tentang kebijaksanaan, tentang ketekunan, tentang tidak kehilangan harapan manakala seakan-akan jalan tertutup. Sering terjadi saudara-saudari, kita kurang iman dan menggerutu, komplain, bahkan mungkin menjauh dari kehidupan beriman, jauh dari hidup doa, jauh dari Tuhan. Jika doa, jika harapan seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Moga-moga kita juga berani belajar dari perempuan Kanaan yang merasa dicintai oleh Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Dan hasilnya Tuhan mendengarkan dia. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Moga-moga ketika berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan sikap atau respon orang, saudara, sahabat, rekan kerja, atasan yang seakan-akan merendahkan kita, kita mampu membacanya sebagai bentuk cinta, bentuk dukungan mereka yang menempah kita untuk menjadi pribadi yang kuat, yang tidak gampang patah, yang tidak mudah mundur, yang tidak mudah putus asa, tetapi yang tetap teguh
demi sebuah tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa memiliki iman yang kuat ketika kami memohon sesuatu kepadamu. Supaya kami meminta dengan iman, dengan harapan yang kuat. Mampukan kami agar kami boleh belajar dari wanita Kanaan, belajar untuk beriman, belajar untuk bijaksana, dan belajar untuk tekun dalam pengharapan, dan tidak mudah putus asa dalam memohon sesuatu kepadamu. Supaya Engkau Bapa yang baik, yang senantiasa berbelas kasih, yang senantiasa mendengarkan teriakan minta tolong. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.